Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya bersama rekan-rekan hebat akan coba mempraktikkan praktik coaching dengan alur Tirta, di mana peran saya sebagai observer saya sendiri yaitu Fitri Apriliani Stedingrat, kemudian yang berperan sebagai coach adalah Payana Cahya Kusuma sebagai guru dan sebagai coach yaitu di sini berperan sebagai murid diperankan oleh Pak Kusman Subarja. Adapun alur ceritanya yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana nih cara guru menanggapi hal ini? Diceritakan pula situasi dari alur kasus ini adalah anak-anak sedang belajar pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 6 pada pukul 7 pagi. Silakan kepada Pak Yana dan Pak Kusman sebagai coach dan coachi melakukan langsung praktek coachingnya. Selamat menyaksikan. Nah, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Bapak sebentar? Bantu Bapak untuk membawakan hasil pengerjaan teman-teman kamu, Nak. Baik, Pak. Ya, silakan taruh di situ buku-bukunya. Taruh di atas meja, Nak. Oke, Ya, terima Pak. kasih, Nak ya. Nas, Ya, kemari sebentar. Bapak ingin bertanya, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu di kelas sering melamun. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan, Nak? iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus kalau belajar. Karena saya selalu memikirkan, kenapa ya guru mata pelajaran matematika selalu menyindir saya kalau sedang mengajar di kelas? Menyindir. Hmm, Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai kepikiran seperti itu? Iya, Pak. Soalnya kalau saya di kelas matematika, itu selalu bilang ke teman sekelas saya sambil matanya kelihatan ke saya gitu, Pak. Bilangnya seperti ini nih. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang nggak datang les matematika akan rugi karena kurang paham bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Gitu Pak bilangnya. Oh gitu ya. Terus bagaimana pendapat kamu, Nak? Ya, kayaknya sih bener Pak apa yang dibilang guru itu. Kalau les matematika itu penting. Nah, terus kenapa kamu nggak datang pada saat les matematikanya? Ya, gimana ya? Soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya soal-soalnya yang diberikannya juga ya yang jelek gitu. Mungkin gurunya nggak suka sama saya, Pak. Oh begitu ya. Hmm, jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya? Hmm, kayaknya sih membicarakan gimana solusi yang tepat gitu. Supaya guru matematika itu nggak selalu nyindir saya sih. Dan ngasih nilainya juga nggak jelek-jelek, Pak. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan kamu yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les tersebut? Ini kebetulan lesnya kan diadakan sore ini nih. Jam 4 sampai jam setengah 6 sore. Nah, terus di jam itu kan ada sekolah agama, Pak.
Kebetulan mama saya selalu bilang untuk jangan bolos sekolah agama. Nah, karena itu penting buat saya bisa belajar agama. Hmm, jadi apa yang kamu prioritaskan? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali atau sekolah agama? Iya, Pak, dua-duanya penting sih buat saya. Cuman saya masih belum bisa ngebagi waktu, Pak. Dua-duanya bentrok. Kalau dua-duanya bentrok, bingung saya. Oh, itu berarti kamu belum bisa memilih yang mana yang menjadi prioritas. Coba kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya? Ya, mungkin saya bisa bicara dengan guru matematika itu, Pak. Supaya kalau bisa, waktu les matematikanya diundur gitu. Jadi jam 3:30 misalnya. Biar bisa saya ikut les juga. Terus pas hari Jumat juga, kan libur tuh sekolah agamanya. Jadi aman, Pak, kayaknya. Nah, itu baru tuh ide bagus. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah ngobrol dengan Bapak ini, Nak? Ya, saya akan coba temui guru matematikanya, Pak, untuk nyoba supaya saya bisa ikut les matematikanya. Bagus, Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Tetapi, jika kamu mampu memanajemen waktu kamu dengan baik, maka kamu mau mengungkapkan apa yang terjadi masalah dan berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les matematika tersebut. Insya Allah, guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut. Begitu ya? Ya, makasih Pak arahannya. Sekarang saya jadi tahu nih harus gimana supaya bisa menghadapi masalah itu. Kamu hebat. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya izin pamit untuk menemui guru matematika biar saya bisa langsung ngobrol masalah yang tadi. Iya, Nak. Semangat ya. Kamu pasti bisa. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Luar biasa nih Pak Yana dan Pak Kusman sudah mempraktekkan praktek coaching dengan alur tita. Izin Pak Kusman dan Pak Yana, saya mencoba untuk mengobservasi hasil praktik coaching tadi, di mana kalau dilihat dari percakapan yang sudah berjalan tadi, saya rasa sudah baik. Dalam artian, saya di sini menilai karena fokus penilaian observer itu pada koci, jadi saya melihat beberapa instrumen atau beberapa indikator dari mendengarkan aktif sudah disampaikan oleh koci, oleh Pak Yana sebagai koci. Kemudian tadi saya dengar juga tidak ada asumsi atau judgement yang diberikan koci kepada coach saat menyampaikan masalahnya, dan tidak mengasosiasi juga hal-hal lainnya berkenaan dengan pribadi Pak Yana sendiri. Kemudian berkenaan dengan pertanyaan berbobot, tadi sudah banyak sebetulnya pertanyaan berbobot yang disampaikan untuk mengarahkan koci menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi koci tersebut. Kemudian tadi mungkin di pertengahan jalan ya Pak Yana ada jeda sedikit yang mungkin sepertinya agak terdistrak juga dan tapi alhamdulillahnya Pak Yana bisa mengembalikan posisi tersebut, akhirnya bisa aktif lagi coaching-nya dan bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala dari coach Pak Yana sendiri. Kemudian berdasarkan mindfulness-nya sendiri, tadi Pak Yana sudah hadir seutuhnya dalam artian
memperhatikan apa sih yang menjadi kendala Koci saat menyampaikan permasalahannya, lalu bahasa-bahasanya pun santai karena kan ini pada anak kelas 6 SD ya Pak ya. Kemudian untuk perbaikannya mungkin tadi karena ada jeda tidak mengalir seperti air gitu sedikit lah. Mungkin jadi itu agak terdistract sedikit ya Pak Yana, tapi insya Allah ke depannya bisa lebih baik lagi. Mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai observer hanya itu saja Bapak Yana dan Pak Kusman. Terima kasih sudah melaksanakan praktik coaching dengan alur Tita dengan sangat baik. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yana dan Pak Kusman. Bagaimana perasaan Pak Yana setelah melakukan praktek coaching tadi? Alhamdulillah, terima kasih Bu Fitri atas komentarnya. Setelah melakukan praktek coaching tadi, saya coba untuk latihan ya, karena ternyata ini ketika dicoba dipraktekkan tuh perlu fokus, konsentrasi ya. Jadi karena ini mungkin saya tidak terbiasa juga dengan praktek coaching di sekolah, nah maka ya hasilnya mungkin banyak ada beberapa kekurangan mungkin, dan insya Allah mungkin nanti ke depan akan saya coba perbaiki Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Siap. Semangat terus ya Pak Yana. Semoga kedepannya di sekolah Bapak akan terus berlatih praktek coaching dengan alur Tita yang luar biasa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Pak Yana dan Pak Kusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.